Film dibuka dengan memperlihatkan seorang tahanan bernama Driver yang sedang mundar-mandir seperti tidak tenang di dalam selnya. Ternyata saat ini adalah hari kebebasan Driver setelah 10 tahun mendekam di penjara. Oleh sebab itulah sedari pagi Driver menunggu petugas penjara datang karena ia sudah tidak sabar ingin keluar dari penjara tersebut. Tak berselang lama akhirnya 2 petugas penjara datang yang langsung membawa Driver ke ruangan kepala sipir. Saat berjalan menuju ruang kepala sipir, terlihat semua tahanan lain yang bersorak-sorai karena mereka sangat tidak menyukai Driver. Setibanya di sana, sang kepala sipir memberi peringatan kepada Driver agar setelah bebas nanti, ia tidak melakukan lagi kejahatan. Driver pun hanya menganggukkan saja kepala, lalu kemudian dibebaskan. Where's the exit? Saat keluar dari gerbang penjara, Driver langsung berlari untuk menuju ke sebuah bengkel milik temannya. Singkat cerita, Driver sampai di bengkel yang dimaksud. Rupanya Driver menyimpan mobil di bengkel itu, lalu ia pun bergegas masuk ke dalam. Ketika di dalam mobil, Driver mengecek senjatanya yang masih utuh meskipun sudah 10 tahun ia simpan di sana. Kemudian Driver melihat sebuah foto kenangan dirinya bersama dengan mendiang sang kakak. Sampai di sini kita belum diberitahu siapa Driver sebenarnya dan apa tujuannya sekarang. Setelah itu, Driver menjalankan mobil untuk menuju suatu tempat. Dua 20 menit kemudian, Driver sampai di tempat itu yang ternyata adalah kantor pinjol. Tanpa berkata sepatah kata apapun, Driver langsung masuk ke dalam untuk mendatangi manajer kantor tersebut, lalu inilah yang ia lakukan. Setelah menghabisi si manajer kantor pinjol, dengan santai Driver pergi dari sana tanpa adanya rasa takut. Selang beberapa saat terlihat para polisi dan detektif yang mulai berdatangan untuk mengolah tempat kejadian atas tewasnya si manajer kantor pinjol. Kasus pembunuhan tersebut ditangani oleh seorang detektif bernama Beno ini orangnya. Di sini Beno sangat berambisi untuk menangkap pelaku karena ternyata misi ini adalah misi terakhir Beno sebelum pensiun. Downtown Bakersfield office building this afternoon at CenterCal Telemarketing. Adegan kembali pada Driver yang saat ini mendatangi seorang penjual senjata ilegal. Maksud kedatangan Driver ke sana untuk membeli senjata karena sekarang ia hendak membalas dendam. Akan tetapi si penjual senjata tidak merespon dan malah meminta satu penjaga agar mengusir Driver. Hey, Kenny. Friend. Oh shit, they do over there just to win a fight. Ketika si penjaga mendekat, tiba-tiba ia dibuat ketakutan tatkala melihat tato di tangan Driver. Si penjaga pun lebih memilih pergi daripada harus berurusan dengan Driver yang dijuluki sebagai hantu kematian. Lantas siapakah Driver sebenarnya? Kita akan tahu nanti. Melihat anak buahnya yang sudah pergi, akhirnya si penjual senjata hanya bisa menuruti permintaan Driver. Bahkan ia rela memberikan apa yang Driver mau tanpa harus membayar, asalkan dirinya tidak dihabisi. Di balik itu memperlihatkan Beno si detektif dan rekannya yang sedang melihat rekaman CCTV atas kematian si manajer kantor pinjol.
Dalam rekaman itu terlihat jelas sekali wajah driver. Hingga kini mereka menjadikan driver sebagai buronan. Adegan berpindah kepada seorang pembunuh bayaran bernama Killer yang saat itu sedang santai bersama dengan pacarnya. Diberitahu kalau Killer adalah pembunuh bayaran paling top di Amerika yang tidak pernah gagal tatkala diberi pekerjaan. Tak lama, Killer dihubungi oleh seseorang yang memerintahnya untuk menghabisi driver. Setelah mendapat foto beserta data detail tentang driver, Killer bergegas pergi untuk menjalankan pekerjaannya. Can you take some time off? No. Well, I'll have to take you all the stress associated with their job. Di sisi lain, detektif wanita yang merupakan teman Beno sedang mencari tahu berkas tentang driver. Di sini, ia mendapatkan informasi terkait alasan driver bisa dipenjara selama 10 tahun. Apparently, he made a lot of money. They kept coming after him, he kept knocking them down. Flash that ink and no one would screw with him. Jadi kala itu driver dan kakaknya sedang melakukan perampokan terhadap sebuah bank. Setelah berhasil menggongol semua uang, sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara driver dan polisi. Namun driver yang merupakan sahabat Toretto Dominic, tentu ia pun dapat menjalankan mobil dengan cepat hingga berhasil lokos dari kejaran polisi. Dua hari kemudian, tiba-tiba markas driver diserang oleh kelompok perampok lain. Semua teman-teman driver dihabisi dan hanya menyisakan driver beserta kakaknya saja. Mereka berdua dipaksa untuk mengatakan di mana semua uang hasil perampokan bank kemarin disembunyikan. Kakak driver yang berharap dilepaskan, akhirnya ia pun mengatakan di mana semua uang itu berada. Namun bukannya dibebaskan, kakak driver langsung dihabisi oleh mereka. Melihat hal tersebut, tentu driver menjadi murka. Namun sayang, ia tidak bisa melakukan hal apapun mengingat kedua tangannya sudah diikat. Driver hanya bisa mengingat wajah-wajah semua orang yang ada di sana, termasuk si manajer pinjol yang telah driver habisi. Kemudian driver ditembak dari belakang sampai membuatnya tersungkur. Tak berselang lama, terlihat driver yang sedang berbaring di rumah sakit. Jika melihat dari lukanya, seharusnya driver sudah mati. Beruntung driver masih diberi mukjizat oleh Tuhan yang membuatnya kembali tersadar. Sayangnya meskipun berhasil selamat dari maut, driver harus dipenjara selama 10 tahun untuk bertanggung jawab atas perampokan bank kemarin. Kembali ke masa kini, setelah mengetahui semua informasi tentang driver, detektif wanita teman Beno akhirnya tahu kenapa driver menghabisi manajer pinjol, yaitu untuk balas dendam, karena dia juga terlibat dalam pembunuhan kakak driver 10 tahun lalu. Anywhere over here. Okay. You okay? Sure. I'm going. Let me get you something that's right here. A little company for a change. Kembali pada driver yang kali ini mendatangi apartemen seorang kakek. Ternyata kakek itu juga terlibat dalam kasus pembunuhan kakak driver dahulu, sehingga kini driver akan membalasnya. So advise against that. Where to go? Si kakek sendiri belum menyadari kalau di luar sudah ada driver, hingga dengan santai, ia pun malah asik dengan wanita. Namun tiba-tiba,
do it! I'm not gonna hurt you. Setelah si kakek tewas, driver bergegas pergi dari apartemen. Namun baru saja beberapa langkah, ia harus ditodong oleh killer sang pembunuh bayaran. Lalu terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, driver yang merasa tidak mempunyai urusan dengan killer, ia pun lebih memilih pergi dari sana. Sedangkan untuk killer, terlihat ia yang begitu emosi, sebab baru pertama kali ini pekerjaannya harus gagal. Hari berikutnya, Beno si detektif polisi dan temannya sedang mengolah TKP di apartemen si kakek. Di sini, teman Beno memberitahu kalau ia yakin jika pelakunya pasti adalah driver. Hal itu dapat diketahui karena teman Beno sudah tahu tentang si kakek yang ikut terlibat dalam pembunuhan kakak driver 10 tahun lalu. Kembali pada driver yang kini mendatangi seorang wanita mantan pacarnya. Saat masuk ke dalam, betapa terkejutnya si mantan pacar ketika melihat driver yang masih hidup. Maksud kedatangan driver ke sini yaitu untuk mengajak si mantan pacar balikan, karena driver masih mencintainya. Sayangnya si mantan pacar menolak, sebab saat ini ia sudah menikah, bahkan mempunyai 1 anak laki-laki. Si mantan pacar meminta maaf karena ia kira kalau driver sudah tewas, sehingga dirinya memutuskan membuka hati untuk laki-laki lain. Mendengar hal tersebut, driver hanya bisa terdiam lalu pergi dari sana. I hope you kill them all! Marina! Di balik itu memperlihatkan Beno, si detektif yang sedang beradu cekcok dengan istrinya di rumah. Pertengkaran tersebut disebabkan karena si istri ingin mereka segera pindah ke kota lain, sedangkan Beno masih harus menyelesaikan 1 misi tertahir, yaitu menangkap driver. Alhasil, si istri pun tidak memberi jatah dan meminta Beno tidur di luar malam ini. Please, just please, Don't touch me! please. Adegan berpindah kepada driver yang saat ini sudah berada di parkiran sebuah bar. Kedatangan driver ke sana yaitu untuk mencari target selanjutnya yang merupakan penjaga bar. Driver juga sempat mengingat kejadian 10 tahun lalu, yang mana si penjaga bar lah yang mengeksekusi sang kakek. Dengan cepat, driver langsung masuk ke dalam, lalu mencari si penjaga. Setelah cukup lama mencari, akhirnya driver melihat si penjaga bar yang hendak masuk ke dalam toilet. Hingga ketika si penjaga akan mencuci muka, ternyata di belakangnya sudah ada driver. Melihat kedatangan driver, si penjaga sendiri tidak begitu kaget, sebab ia telah mendengar kematian 2 temannya yang pasti dihabisi oleh driver. Jadi si penjaga sudah bisa menebak kalau driver pasti akan mendatanginya juga. Kemudian si penjaga mengajak driver agar duel 1 lawan 1. Lalu terjadilah perduelan di antara mereka berdua. Hanya butuh waktu beberapa detik, driver dapat menikam perut si penjaga sampai membuatnya tersungkur. Too much shit. I'm sorry. You stay down, number 3. I'm sorry. Hello? Sorry. Who is this? Did something happen? Something happened. Selanjutnya, driver memutuskan untuk pergi,
karena menganggap kalau si penjaga pasti akan tewas kehabisan cairan merah. Keesokan harinya, terlihat killer si pembunuh bayaran yang sedang bersiap untuk menuju rumah sakit. Tujuan killer datang ke sana yaitu untuk memburu driver, karena menurut kliennya, hari ini driver pasti datang ke rumah sakit untuk menghabisi si penjaga bar semalam. Ternyata si penjaga bar yang driver habisi semalam belum tewas dan sekarang dilarikan ke rumah sakit. Jadi sudah jelas, driver akan datang ke sana untuk memastikan kalau si penjaga bar benar-benar tewas. Hal yang sama juga dilakukan oleh Beno si detektif yang mengajak temannya untuk pergi ke rumah sakit karena driver pasti akan menuntaskan dendamnya di sana. Di balik itu, driver sendiri sedang dalam perjalanan untuk memburu target selanjutnya. Lalu ia dibuat terkejut tatkala mendengar berita di radio tentang si penjaga bar semalam yang belum tewas dan sekarang berada di rumah sakit. Alhasil, driver langsung memutar balik mobil, lalu pergi menuju rumah sakit yang dimaksud. Tak berselang lama, driver tiba di rumah sakit dan ia segera mencari ruang operasi. Dengan santainya, driver langsung menghabisi si penjaga bar sampai membuatnya benar-benar tewas. Beno si detektif yang baru tiba, ia pun segera mengejar driver. Kejar-kejaran itu sampai ke gudang rumah sakit, hingga di sana barulah terjadi aksi tembak-tembakan antara Beno dengan driver. Di tengah peperangan, Beno harus kehabisan peluru sehingga ia dapat ditodong oleh driver. Sambil memejamkan mata, Beno hanya bisa pasrah jika hidupnya cukup sampai di sini. Namun ketika Beno membuka mata, rupanya driver sudah pergi. Ternyata driver sengaja tidak menghabisi Beno karena ia tidak mempunyai urusan dengannya. Semua orang-orang yang driver habisi adalah orang yang terlibat dalam kejadian pembunuhan sang kakak 10 tahun lalu. Selanjutnya driver pergi dengan menggunakan mobilnya. Namun di tengah perjalanan, ia harus bertemu dengan killer si pembunuh bayaran dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Di sini sebenarnya driver bisa saja menghabisi killer. Namun karena killer tidak terlibat dalam pembunuhan sang kakak, akhirnya driver hanya menembak ban mobil killer saja. Akan tetapi killer malah balik menembak driver hingga mengenai lehernya. Beruntung driver masih selamat, lalu ia pun segera kabur ke rumah orang tuanya. Singkat cerita, terlihat driver yang luka-lukanya tengah diobati oleh sang ibu. Di sini sang ibu sempat bertanya, apakah driver sudah berhasil membalas dendam terhadap orang-orang yang telah menghabisi anak sulungnya atau kakak driver. Driver menjawab, belum semua, dan kini hanya tinggal tersisa satu orang lagi. Ternyata aksi brutal driver ini sudah seizin dari sang ibu demi dapat membalas dendam kematian anak sulungnya. Unless you really for Jesus, it'll lead you into darkness, into your own destruction. Di sisi lain memperlihatkan Beno si detektif yang baru sampai di kantornya. Di sini Beno mendapat apresiasi dari semua rekannya karena kemarin malam ia hampir menangkap driver. Kemudian Beno diberitahu oleh detektif wanita terkait target driver selanjutnya yang bernama Michael. Hal itu dapat si detektif ketahui karena ia sudah mempelajari siapa saja orang yang dulu terlibat kasus pembunuhan kakak driver. Sebetulnya target driver masih ada dua, yaitu Michael dan satu lagi orang misterius. Namun dari semua data yang si detektif pelajari, ia tidak menemukan siapakah orang misterius itu sebenarnya.
Mendengar penjelasan itu, Beno pun berterima kasih dan sebentar lagi ia akan OTW pergi ke tempat Michael yang merupakan target driver selanjutnya. Di waktu yang sama, driver sudah dalam perjalanan menuju kediaman Michael. Setibanya di sana, ternyata sekarang Michael sudah tobat, bahkan ia sampai menjadi seorang pastor. Ketika melihat driver yang ada di antara para jemaatnya, sontak Michael langsung terdiam dan ia begitu ketakutan. Kemudian driver mengajak Michael keluar karena tidak etis jika harus menghabisi di tempat ibadah. Everything okay, baby? Everything's just fine, honey. You go on home now. Let's take a walk. Saat berjalan kaki, Michael terus saja meminta maaf kepada driver dan ia menyarankan agar sebaiknya driver bertobat seperti dirinya. Namun, driver tidak sama sekali menggubris perkataan Michael dan tetap akan menghabisinya. Pada akhirnya, Michael hanya bisa pasrah sambil berdoa kepada Tuhan. Kemudian Michael mengatakan jika dirinya sudah tewas, ia memohon kepada driver agar selalu menjaga anak beserta istri Michael. Lalu, driver menodongkan senjata, dan tiba-tiba, ternyata driver lebih memilih untuk tidak menghabisi Michael, mengingat dia sudah tobat dan mempunyai anak istri yang harus dinafkahi. Selanjutnya, driver masuk ke dalam gereja dan berniat untuk tobat. Namun tiba-tiba ia ditodong dari belakang oleh killer si pembunuh bayaran. Di sini driver bertanya kalau semua urusannya telah selesai dan kenapa killer masih mengincarnya. You think you're done? There must be one more. The one who hired me. Killer menjawab, jika masih ada satu orang lagi yang terlibat dalam pembunuhan kakak driver dan sekarang masih sehat walafiat. Orang tersebut adalah orang yang memerintah killer menghabisi driver saat ini. Driver sempat bertanya siapakah nama dari orang tersebut karena driver tidak mengingatnya. Akan tetapi, killer tidak memberitahu, sebab itu adalah privasi klien yang harus dijaga. Yeah, Where the hell are you? What? Victor, I'm sorry I keep stepping on your case. Wait, please, just wait for me. Tak berselang lama, datanglah detektif Beno yang memerintah killer untuk menurunkan senjata. Put the gun down. This is my job! Yeah, will you finish this when you're dead? Saat killer sudah menurunkan senjatanya, tiba-tiba Beno menghabisi driver. I'm gonna kill you all. Terungkap fakta kalau selama ini yang menyewa jasa killer adalah Beno. Beno jugalah yang merupakan dalang di balik pembunuhan kakak driver. Bahkan Beno adalah seseorang yang dulu menembak kepala driver sehingga driver tidak sempat melihat wajah Beno sebab posisinya berada di belakang. Setelah itu, Beno memberikan bayaran kepada killer meskipun driver tewas di tiangannya sendiri, bukan di tangan killer. Don't contact me again, I'm done. Di balik itu, terlihat detektif wanita teman Beno yang baru tahu kalau orang misterius yang dulu pernah terlibat dalam pembunuhan kakak driver adalah Beno rekan kerjanya sendiri. Dengan cepat, si detektif pergi ke gereja Michael karena ia tahu kalau driver dan Beno pasti sedang berkumpul di sana. Kembali pada Beno yang sedang berjalan santai sambil menghubungi atasannya. Di sini Beno memberi laporan kalau dirinya terpaksa harus menghabisi driver karena tadi dia sempat melakukan perlawanan. Sesuai dengan perjanjian, Beno mengajukan pensiun jika sudah berhasil menyelesaikan kasus ini. Namun di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba Beno ditembak dari belakang. Ternyata yang menembak adalah driver, karena peluru yang dilesatkan Beno sebelumnya hanya mengenai logam yang ditanam di kepala driver. I can't feel anything. I created my own hell. Kemudian driver menghabisi Beno lalu pergi dari sana. I'm coming home.
Selang beberapa saat, datanglah detektif wanita dan temannya. Di sini mereka menemukan Beno yang sudah tidak bernyawa. Lalu si detektif memilih untuk tidak mengejar driver, karena menurutnya driver tidak bersalah. Beberapa jam kemudian, terlihat driver yang pergi ke sungai tak jauh dari sana. Lalu driver menabur abu mendiang sang kakak di sungai tersebut, karena saat ini semua masalahnya telah selesai. Tamat.